さっきの女子高生が開けて。ごめんね。Halo cuy, balik lagi di channel gue, Sposki Review. Jadi tuh ini pertama kali ya gue ambil film Jepang gitu, yang adalah TV series. Sebelum kalian nonton, kalian harus tahu ya, video ini bersifat spoiler. Jadi bila kalian penikmat film, saya tidak merekomendasikan kalian untuk menonton. Film ini berjudul Alice in Borderland, yang dirilis pada tahun 2020 dan disutradarai oleh Shinsuke Sato. Dan pemeran utama dari film ini adalah Kanto Yamasaki dan Tao Tsuchiya. Karena begitu banyak pemain di film ini, jadi nanti diperkenalkan dalam film aja ya. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja coy. Skui! Berawal di mana seorang pria pengangguran berusia 24 tahun kayak gua yang bernama Arisu, tapi bukan Ariasu, yang kegiatannya hanyalah dihabiskan untuk bermain game setiap hari. Sejak ibunya meninggal, waktu terasa berhenti dan Arisu kehilangan kebahagiaan dan tujuan hidupnya. Satu-satunya tempat yang menjadi pelariannya adalah dengan bermain game. Arisu juga memiliki dua sahabat yang awalnya ia temui di dunia game. Mereka berdua adalah Chota yang merupakan karyawan di sebuah perusahaan IT. Dan satunya lagi adalah Karube yang merupakan bartender di sebuah kafe kecil di Jepang. Walau Arisu seorang pengangguran, tapi dia adalah sosok pria yang cerdas dan rasa penasarannya sangat tinggi. Dia selalu mendapatkan solusi di setiap permasalahannya, walaupun itu hanya di dunia game saja. Suatu hari, mereka bertiga pun membuat pertemuan di depan stasiun Shibuya. Di sana, mereka saling bercerita tentang kehidupan mereka yang selalu sial. Arisu berharap ia bisa pergi ke suatu tempat yang tidak pernah dia datangi. Karube yang ingin menghibur sahabatnya menggendong Arisu dan menerobos keramaian jalanan kota Shibuya. Di sana, mereka ingin melepas stres yang mereka alami bersama dengan bersenang-senang. Beberapa saat kemudian mereka melihat letupan kembang api di siang hari yang cukup besar. Karena mereka telah membuat kekacauan, mereka bertiga berusaha lari dari kejaran polisi yang ingin menangkap mereka. Itu membuat mereka memilih bersembunyi di dalam toilet. Tiba-tiba, listrik langsung padam. Anehnya, saat mereka keluar, suasana begitu sepi tanpa ada seseorang di sana. Dengan penuh rasa penasaran, mereka menelusuri stasiun Shibuya. Namun, saat mereka tiba di luar jalanan, kota Shibuya terlihat seperti kota mati. Tanpa ada tanda-tanda manusia lain selain mereka bertiga. Mereka berkeliling kota untuk mencari tahu apa ada orang lain selain mereka. Tapi mereka tidak menemukan siapapun. Parahnya lagi, ponsel mereka juga tidak berfungsi. Malam pun tiba. Layar di depan mereka menyala dan muncul tulisan selamat datang para pemain dan bertuliskan bahwa permainan akan segera dimulai. Layar itu menunjukkan arah lokasi yang harus mereka tuju, yaitu gedung GM. Mereka melangkah melewati sensor yang mendeteksi tubuh. Di sana sudah berjajar ponsel khusus yang masing-masing orang hanya boleh mengambil satu ponsel saja. Di saat mereka menyalakan ponsel itu, otomatis langsung mendeteksi wajah mereka. Tapi HP itu tidak mempunyai signal dan hanya berfungsi untuk petunjuk permainan saja. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang wanita yang juga adalah peserta permainan. Wanita ini bernama Shibuki. Dia tampaknya sudah lebih dulu mengenal permainan ini. Dia menunjukkan pada mereka, siapa saja yang telah melewati sensor itu akan langsung terdaftar sebagai peserta permainan itu. Jika peserta keluar sebelum permainan selesai, akan ada laser dari langit yang akan membunuh mereka. Jadi intinya mereka harus mengikuti permainan itu. Dan terakhir, datanglah seorang gadis SMA yang akan mengikuti permainan itu. Permainan pun akhirnya dimulai.
Nama permainan ini adalah hidup atau mati, dengan tingkat kesusahan 3 keriting. Makin besar angka di kartu mereka, maka makin sulit juga permainan yang akan mereka hadapi. Permainan ini mempunyai aturan. Mereka disuruh memilih satu pintu yang benar dalam waktu yang ditetapkan. Kemudian keluar dari gedung itu dalam batas waktu yang ditetapkan juga. Di dalam ruangan hanya ada 2 pintu yang bertuliskan pintu hidup dan pintu mati. Chota yang menganggap ini hanya lelucon, langsung merekam ruangan tersebut. Tapi saat waktu makin menipis, tiba-tiba saja dari lantai keluar asap yang memenuhi ruangan. Wanita yang bernama Shibuki menebak pintu, yang itu adalah pintu hidup. Gadis SMA yang tidak tahu apa-apa akhirnya membuka pintu pilihan Shibuki. Ternyata itu adalah pintu yang salah. Laser langsung menembus kepala si gadis dan langsung menewaskannya. Ini artinya pintu mati adalah pintu yang benar, dan jika waktu sampai habis, api akan keluar memenuhi ruangan. Arisu dan sahabatnya sangat terkejut karena ini bukanlah game virtual biasa, melainkan nyawa mereka yang adalah taruhannya. Rupanya Shibuki menebak pintu secara asal agar ada seseorang di antara mereka yang akan mencoba masuk, yang akan dijadikan tumbal. Kemudian ia akan memilih satu pintu yang benar. Karena merasa terdesak dan ingin melindungi temannya, kali ini Karube yang akan membuka pintu itu. Dan ternyata Karube beruntung karena pintu yang dipilihnya adalah pintu yang benar. Dengan cepat mereka langsung bergegas masuk ke ruangan yang benar itu. Setiap memasuki ruangan baru, maka batas waktu menjadi semakin singkat. Menurut Karube, yang bisa menyelamatkan mereka adalah Arisu. Karena Arisu selalu bisa menyelesaikan seluruh game permainan yang tidak bisa diselesaikan oleh Karube. Tapi Arisu tidak percaya diri. Karube langsung memukul Arisu. Dengan tujuan, Arisu akan mengerti situasi saat ini. Arisu pun langsung mengingat apa yang dilihatnya saat masuk ke dalam gedung GM. Tanpa ragu, harus memilih pintu dan kemudian masuk ke pintu yang benar. Arisu mengingat bahwa ada mobil BMW yang diparkir di depan gedung memiliki panjang 4,94 meter. Dan panjang gedung ini sama dengan panjang 4 mobil tersebut, yang berarti panjang gedung GM sekitar 20 meter. Jika panjang kaki Arisu sepanjang 28 cm, maka panjang ruangan sekitar adalah 6 meter. Arisu langsung mengingat peta evakuasi lift yang ada di pojok gedung. Jika bentuk gedungnya persegi dan semua ruangan juga berbentuk persegi, maka ada 3 ruangan di satu sisi gedung, yang berarti lantai ini punya 9 ruangan. Arisu membuat analisa bahwa ada 2 ruangan yang tidak boleh mereka buka. Dan ternyata analisa itu ternyata benar. Mereka melewati ruang demi ruang dengan selamat. Tetapi ketika memasuki ruangan terakhir, posisi pintu tidak seperti gambaran Arisu. Sepertinya ada yang terlewat olehnya. Karena rasanya tidak mungkin jika ia memilih pintu mati yang justru mengarah keluar gedung. Jika memilih pintu itu, mereka akan masuk ke ruangan tempat gadis itu meninggal. Akhirnya Arisu teringat video yang direkam Chota. Setelah melihatnya, ternyata tidak ada pintu di depan gadis SMA tersebut. Yang artinya, pintu itu bukan mengarah ke tempat si gadis SMA, melainkan mengarahkan ke ruangan lain di antaranya. Analisa Arisu lagi-lagi benar. Tetapi waktu yang sangat singkat membuat Chota terlambat keluar. Dan api sempat membakar kakinya. Akhirnya mereka berhasil keluar dan menyelesaikan game ini. Itu semua berkat kemampuan analisa Arisu. Di depan mereka ada sebuah meja, yang di atasnya ada selembar kartu, yaitu kartu 3 keriting. Selain sebagai indikator, tingkat kesulitan game angka itu memberikan mereka nyawa 3 hari dalam bentuk visa bagi masing-masing peserta yang menyelesaikan permainan tersebut. Jika visa mereka habis, laser akan membunuh mereka. Untuk memperpanjang visa, tidak perlu ke imigrasi, hanya harus menyelesaikan game lainnya, yang entah berapa banyak game lagi yang harus mereka selesaikan. Ternyata mereka tidak sendirian, karena ada begitu banyak orang yang bernasib sama seperti mereka di seluruh penjuru kota Tokyo. Chota beranggapan semua alat elektronik, chipnya sudah dihancurkan, karena semua alat elektronik menggunakan papan sirkuit elektronik. Arisu berkata, di setiap permainan, maka ada yang dinamakan Game Master atau pencipta permainan. Melihat kondisi Chota yang sedang terluka parah, akhirnya Karube mengajak Arisu untuk melanjutkan game tersebut. Mereka pun menemukan petunjuk untuk masuk ke permainan berikutnya. Di suatu apartemen, seorang gadis bernama Usagi sedang bersiap-siap untuk memasuki wilayah permainan. Di sana sudah ada beberapa orang yang mendaftar sebagai peserta. Seperti biasa, masing-masing peserta harus mengambil ponsel yang telah disediakan. Arisu yang sudah tiba di tempat itu melihat satu sosok yang sangat menarik. Pria ini bernama Chishia. Karena dia memiliki sebuah Walkman yang sepertinya telah dimodifikasi. Total peserta 13 orang dengan tingkat kesulitan game 5 scope. Dalam permainan ini, masing-masing jenis kartu menandakan jenis permainan.
di mana skop adalah permainan fisik, kriting adalah pertarungan tim, wajik pertarungan kecerdasan, dan terakhir adalah hati, karena itu adalah permainan pengkhianatan yang mempermainkan hati orang lain. Jadi permainan saat ini adalah skop atau permainan fisik dengan aturan yaitu lari dari pengejar dan harus menemukan zona aman yang tersembunyi di salah satu ruangan gedung dalam batas waktu 20 menit. Jika lewat 20 menit, maka bom waktu tersembunyi akan meledak. Saat permainan dimulai, para pengejar akan bergerak. Usagi yang mempunyai keahlian panjat tebing menyadari suara langkah pengejar sedang menuju ke arahnya. Ia pun langsung melompat ke lantai bawah. Dari sekian banyak pintu, Arisu berkeliling untuk mencari pintu yang tidak terkunci. Beberapa saat kemudian terdengar suara tembakan, dan itu adalah salah satu peserta yang telah tewas ditembak oleh pengejar. Arisu dan Karube yang penasaran mencoba untuk mengintip. Dari arah tangga, tiba-tiba saja orang bertopeng langsung menembak ke arah mereka. Mereka pun panik dan langsung berlari menyelamatkan diri sambil diburu oleh si pengejar. Satu demi satu peserta dibunuh oleh si pengejar. Arisu mengira si pengejar telah melihat mereka di lantai atas, dan dia menyadari kalau topeng tersebut telah membuat jarak pandang pengejar akan menyempit. Arisu langsung berteriak agar seluruh peserta mengetahui posisi pengejar dan apa kelemahannya. Tujuan Arisu agar peserta lain mau saling bekerja sama untuk mencari lokasi zona aman. Usagi yang mendengar itu langsung ikut merespon dan memberitahu lokasi si pengejar. Tepat sebelum si pengejar menembaknya, dengan gesit Usagi melompat ke atas. Peserta yang bernama Tata hendak membuka salah satu pintu apartemen, langsung dibanjiri peluru oleh pengejar. Padahal seharusnya si pengejar tidak bisa melihat di lantai bawah. Tidak pikir lama, Arisu langsung menyelamatkan Tata, kemudian membawanya langsung menjauh. Peserta lain bernama Aguni yang berniat menawarkan Karube untuk bekerja sama, dan kali ini berencana untuk menyerang balik si pengejar. Di sisi lain, Usagi juga mau bekerja sama untuk menyelesaikan permainan ini. Waktu yang mulai habis, Arisu dan Karube berpisah, di mana Usagi dan Arisu pergi mencari zona aman di setiap lantai. Sedangkan Karube dan Aguni membunuh si pengejar. Aguni berasumsi kalau si pengejar merupakan anggota militer Jepang. Karena itu mereka sangat kewalahan menghadapi si pengejar itu karena fisiknya di atas rata-rata. Di tempat lain, Harisu mengingat kalau si pengejar menembak Tata dari jarak yang begitu jauh. Seakan pengejar melindungi ruangan tersebut. Akhirnya Harisu menduga kemungkinan besar ruangan tersebut adalah zona aman. Ternyata Chishia juga menyadari hal itu. Namun saat mereka memasuki ruangan itu, si pengejar berusaha menyerang mereka. Chishia menggunakan Walkman untuk menyetrum si pengejar. Ternyata si pengejar bukan hanya satu orang, melainkan dua orang. Sialnya, untuk menyelesaikan permainan harus ada dua orang peserta yang menekan tombol secara bersamaan. Sedangkan Arisu hanya sendirian di dalam ruangan tersebut. Dari jendela, Arisu memberitahu syarat menyelesaikan permainan. Usagi pun langsung bergegas menuju zona aman. Si pengejar berhasil menjebol pintu untuk membunuh Arisu. Tetapi Arisu dapat menahan orang itu. Usagi akhirnya datang dan berhasil melumpuhkan si pengejar menggunakan Walkman milik Chishia. Mereka berdua secara bersama menekan tombol tepat sebelum waktu tersisa 1 detik. Permainan pun selesai dan kedua pengejar harus tewas oleh bom yang terpasang di kalung mereka. Karube menemukan HT dan mendengar suara menyuruh mereka untuk kembali ke lokasi yang bernama pantai. Di sisi lain, Chishia mencoba memeriksa kantong si pengejar dan ia menemukan selembar kertas yang memperlihatkan suatu gambar yang menyerupai peta, tapi tanpa ada keterangan apapun. Sedangkan Arisu dan kawan-kawan masih terfokus pada HT yang ditemukan oleh Karube. Menurut Karube, jika mereka pergi ke tempat bernama pantai, mungkin mereka bisa menemukan sesuatu di sana. Mereka beranggapan bahwa pantai adalah tempat perlindungan mereka. Terlihat visa Shibuki dan Chota akan habis hari ini. Maka mereka akan masuk ke dalam permainan lagi, yang lokasinya berada di Taman Botani Shinjuku. Di sana telah disediakan alat-alat perkakas yang masing-masing orang dapat menggunakannya dengan bebas. Selain itu, mereka disuruh untuk menggunakan kacamata khusus yang dilengkapi sensor pengenal wajah. Tingkat kesulitan permainan ini adalah 7 hati, yang berarti ini adalah permainan pengkhianatan yang mempermainkan hati orang. Jenis permainan ini adalah petak umpet, dengan aturan salah satu dari mereka akan berperan sebagai serigala, dan 3 lainnya berperan sebagai domba. Jika serigala melihat peserta lain, maka peserta itu akan menjadi serigala. Orang terakhir yang menjadi serigala akan memenangkan game ini, dengan batas waktu yaitu 15 menit.
Jadi intinya tuh bukan domba yang sembunyi bro, tapi serigala yang sembunyi. Shibuki yang menjadi serigala dikejar oleh Karube dan langsung memburunya. Dan peran serigala diambil oleh Karube. Kemudian peran itu berpindah lagi saat Arisu memanggil Karube. Arisu meminta teman-temannya mau bekerja sama untuk mencari solusi agar mereka semua bisa selamat. Tapi Shibuki dan Karube menganggap Arisu ingin selamat sendirian. Hanya Chota yang berusaha menolong Arisu. Dengan menggunakan alat perkakas, Arisu mencoba melepas kalung bom yang mengikat lehernya. Namun itu sia-sia saja bro. Kalung sama sekali tidak bisa dibuka secara manual. Mereka pun mengingat seluruh momen-momen kebersamaan mereka selama ini. Mereka bukan hanya teman biasa, melainkan sahabat yang selalu ada dan saling menghibur saat di antara mereka merasa terpuruk. Pada akhirnya Arisu memutuskan kalau yang akan selamat dari game ini bukanlah dirinya. Dia pun pergi mencari teman-temannya. Namun Karube maupun Chota bersembunyi dan tidak menjawabnya. Ternyata Chota dan Karube mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan Arisu. Shibuki yang melihat mereka pasrah akan hal itu. Waktu pun sudah habis. Bom di leher mereka akhirnya meledak. Dan permainan itu dimenangkan oleh Arisu. Kejadian itu membuat Arisu sangat terpukul dengan kematian mereka dan menyalahkan dirinya karena tidak bisa menolong Chota dan Karube. Kembali pada Usagi yang sedang berburu untuk mencari makanan. Ketika ia selesai mencari makanan, dia tidak sengaja melihat Arisu yang sedang terbaring lemah di tengah jalan. Usagi pun langsung membawa Arisu ke tempatnya. Arisu hanya terdiam saat Usagi memberikan makanan untuknya. Usagi yang merasa berutang budi pada Arisu karena dulu pernah menolongnya. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan permainan berikutnya. Mereka melihat bis yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya para peserta. Di dalam bus, sudah ada 3 peserta yang duluan sampai di tujuan. Salah satu peserta mengalami cedera di kakinya. Kali ini, kesulitan game adalah 4 keriting. Dengan jenis permainan adalah jarak. Aturan permainan, yaitu mereka harus bertahan selama percobaan dan mencapai tujuan dalam batas waktu. Salah satu peserta mencoba menyalakan bus yang masih menggunakan model karburator. Tapi bus itu kehabisan bahan bakar. Karena tidak ada pilihan lain, mereka semua harus berlari dan harus meninggalkan pria yang cedera. Mereka pun langsung menyusuri terowongan, hanya dengan panduan jarak di ponsel mereka. Tapi tidak disebutkan berapa jarak yang harus mereka tempuh hingga mencapai tujuan. Di setengah perjalanan, mereka melihat Black Panther. Mereka yang sangat panik langsung berlari kembali untuk menyelamatkan diri. Tapi salah satu peserta akhirnya harus tewas karena terkena serangan Black Panther. Arisu yang melihat motor menyadari bahwa bahan bakarnya sama seperti bus. Arisu berencana menggunakan bahan bakar itu. Arisu pun mendorong motor itu ke titik awal. Sedangkan Usagi dan peserta lainnya melanjutkan perjalanan. Tetapi Arisu menyadari sesuatu yang lain. Usagi yang mendengar suara yang sangat keras langsung berlari ke arah sebaliknya. Ternyata itu adalah suara air yang menerobos masuk dinding. Mereka pun lari karena dikejar air yang sangat deras. Satu peserta pun terjatuh dan terlihat sangat pasrah karena tidak bisa melakukan apa-apa. Usagi melihat bus yang melaju kencang ke arahnya. Dan itu ternyata adalah Arisu. Tetapi Usagi berhasil masuk ke dalam bus. Saat mereka keluar, mereka melihat tujuan mereka ternyata adalah bus. Sejak awal, bus adalah tujuan yang sebenarnya. Dan distance atau jarak seharusnya 0. Karena jenis kartu keriting bukanlah permainan fisik. Mereka pun berhasil memenangkan permainan itu. Arisu berkata pada Usagi bahwa dia harus pergi ke lokasi yang bernama pantai. Karena dia meyakini bahwa pantai adalah tujuan terakhir mereka. Usagi yang tidak ada tujuan langsung mengikuti Arisu dan melanjutkan perjalanan mereka ke tempat yang bernama pantai. Oke, jadi gitu aja ya. Kelanjutannya akan ada di part 2. Jika kalian suka video ini, like dan subscribe.
Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.